Hakim sebut pernyataan saksi sidang pra-peradilan Rizik tidak sinkron. Pertanda apa ini? Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Dagelan dalam persidangan pra-peradilan Rizik kembali terjadi. Awalnya, Hakim Ahmad Sayuti menanyakan kepada Ahmad Qodir atau saksi soal pengetahuan Ahmad terkait acara pernikahan Putri Rizik di Petamburan. Ahmad mengaku tidak tahu soal pernikahan tersebut, tapi di sisi lain, Ahmad juga menyebut setelah acara Maulid Nabi tersebut ada acara pernikahan. Kalau pernikahan anaknya Habib Rizik itu, saudara tahu? Tanya Ahmad Sayuti. Saya hadir di Maulid Nabi, nggak tahu soal pernikahan, ujar Ahmad. Terus bagaimana saudara tahu tempat Maulid ada perkawinan? Tahu dari mana dinikahkan di situ? Tanya hakim lagi. Ternyata dinikahkan di situ, jawabnya. Singkap selengkapnya di halaman berikutnya. Ahmad Sayuti ingatkan Ahmad soal sumpah yang diambil sebelum pemeriksaan saksi dimulai. Ahmad Sayuti menilai keterangan Ahmad soal pernikahan Putri Rizik tidak sinkron dengan keterangannya yang lain. Katanya tahu nikah setelah Maulid, tapi saudara ditanya, tahu ada pernikahan nggak tahu? Aneh nggak tuh? Siapapun yang mendengarkan pasti aneh. Bagaimana tahu kalau Putri Habib Rizik akan nikah setelah Maulid itu? Tadi saya tanya saudara, kapan pernikahan Putri Habib? Setelah Maulid Nabi. Sekarang ditanya nggak tahu pernikahan Putri Habib Rizik coba, kata Ahmad Sayuti. Gimana keterangan seperti itu? Asal ngomong doang. Saudara kan disumpah, kalau nggak disumpah saja berdosa, nggak seperti itu. Apalagi disumpah, kata hakim. Kuasa hukum Habib Rizik juga meminta saksi memberikan keterangan yang jujur. Yang saya tahu, yang pernikahan di Tebet, ujar Ahmad. Nanti semua orang itu merasa dibohongi oleh saksi. Jadi pernikahan itu di mana? Tanya salah satu kuasa hukum Rizik. Di Tebet, kata Ahmad. Kalau tahu, bilang tahu. Enggak, ya enggak. Ya saudara saksi ya, kata kuasa hukum. Apakah saksi ini awalnya tidak tahu ada acara pernikahan Putri Rizik dan saat menghadiri acara Maulid baru kemudian tahu? Bisa aja sih, meskipun rasanya aneh saja. Tapi kalau menurut hakim, kesaksiannya tidak sinkron, yang artinya ada keanehan. Makanya di artikel sebelumnya saya pernah bilang, kelompok sebelah ini kocak dan lucu. Tiap kali ada persidangan yang melibatkan mereka, entah itu saksi atau tersangka atau apapun, pasti akan ada dagelan yang membuat kita tersenyum atau bahkan tertawa keras. Kalau sudah begini, hanya ada satu kesimpulan yang didapat, yaitu mungkin ada unsur kebohongan, entah disengaja atau panik sehingga tak sadar membuat kebohongan. Sebuah kebohongan, mau disimpan serapi dan serapat apapun, pasti ada celah untuk mengetahuinya. Orang yang tidak jujur, pasti ada kalimat atau statement yang bisa kontradiktif dan saling bertabrakan. Seperti contoh di atas, awalnya tidak tahu, tapi kemudian secara tersirat mengatakan tahu. Ini sudah cukup membingungkan dan saksi bisa dianggap tidak kredibel atau bisa dipercaya. Ada yang disembunyikan. Kita berandai-andai saja deh, apakah pengarahan saksi tidak sempurna? Gladi resik kurang komplit atau briefingnya kurang diulang-ulang. Saksi ini adalah orang yang akan meringankan Rizik, berarti jelas sudah. Kalau ketahuan bohong, berarti kemungkinan ada yang memberi pengarahan. Tapi yang namanya kebohongan pasti akan bisa dilacak. Apalagi saksi yang model begini, tidak profesional dan tidak terlatih, amatiran. Kalau dicecar dengan banyak pertanyaan, mungkin akan ketahuan karena jawabannya akan terus tidak sinkron. Kalau benar begitu, maka si saksi bisa diancam dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu dan bisa dipidana. Ini bisa mengingatkan kita dengan kemiripan di persidangan di MK soal gugatan hasil Pilpres 2019. Kelompok sebelah ngotot, merasa paling benar, ternyata hasil riset sendiri yang entah dari mana sumbernya. Penilaian dari pihak sendiri dinyatakan kebenaran oleh pihaknya sendiri. Banyak saksi yang ngelawan dengan statement yang tidak sinkron, kesaksian ngawur dan tidak masuk logika. Kredibilitasnya dipertanyakan, tapi ujungnya jelas mereka mempermalukan diri sendiri. Tapi saya rasa hakim dan siapapun yang ada di persidangan pasti sudah mencium ini kalau memang ada sesuatu yang dipelintir atau disembunyikan. Cara mereka merangkai kesaksian sungguh tidak keren. Belum apa-apa saja sudah bikin bingung. Apapun itu, semoga kebenaran terkuak dan menang. Semoga hakim dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan menggunakan logika sehat. Bagaimana menurut Anda?
Otoritarianisme dan pembunuhan demokrasi oleh Fadlizon akibat tagar Fadlizon jubir bokep, ditulis oleh Eko Wibowo di silworld.com. Diberitakan oleh national.sindonews.com pada Rabu 6 Januari 2021 sore. Hashtag Fadlizon jubir bokep trending di Twitter. Hashtag Fadlizon jubir bokep diketahui telah dicuit oleh 5.912 mereka para pengguna media sosial itu. Kebanyakan pencuit menyindir aktivitas akun resmi Twitter Fadlizon yang ternyata menyukai salah satu postingan bermuatan pornografi. Fadlizon bereaksi, mengambil tindakan yang menurutnya tepat, terarah, dan terukur. Ia begitu melihat minat terhadap hashtag itu ternyata tinggi. Tindakan yang menurut Bung Fadli tepat, terarah, dan terukur itu tak lain dan tak bukan adalah blokir. Betul, sejumlah akun netizen mulai menjadi korban operasi blokir yang dilakukan oleh Fadlizon. Atas tindakan itu, netizen pun mempertanyakan dan menganggap apa yang dilakukan Fadlizon adalah satu bentuk tindakan anti-kritik. Sebuah perbuatan yang anti-demokrasi dan bersifat kesewenang-wenangan. Betul, sebagai wakil rakyat ternyata Fadlizon sudah mempertontonkan tindakan yang hanya berdasarkan asas kekuasaan sepihak saja. Sebuah tindakan pemblokiran akun tanpa proses klarifikasi adalah wujud nyata praktik otoritarianisme. Sikap itu juga menunjukkan sebuah tindakan pembunuhan terhadap demokrasi dan penyelewengan hak. Tindakan tersebut nyata mencerminkan sikap otoriter yang justru dimiliki seorang Fadlizon. Padahal sudah tak terhitung bagaimana dia seringkali melontarkan tuduhan otoriter pada pemerintah yang sembarangan dengannya. Fadlizon juga sudah memperlihatkan ketidakpahamannya akan batas-batas sikap berkuasa. Mentang-mentang itu adalah akun pribadinya, semena-mena dia tidak mau ada yang tidak setuju dengannya. Dia tidak memberikan ruang yang semestinya bagi yang berseberangan dengannya. Fadlizon memang telah sewenang-wenang. Yang juga tidak terlewatkan, melalui sikap Fadlizon ini, membuktikan juga siapa sebenarnya yang akan membunuh demokrasi, mempertontonkan siapa sebenarnya yang telah meminggirkan hak orang lain untuk bebas menyatakan suatu pendapat. Fadlizon juga telah tidak paham bagaimana seharusnya menggunakan suatu hak demi menuruti haknya semata. Fadlizon telah membatasi hak orang lain. Kemudian dengan pemblokiran akun yang dilakukan oleh Fadlizon itu adalah satu tindakan yang kian menyempurnakan praktik buruk bermedia sosial di Indonesia. Pasalnya, media sosial yang begitu terbuka tentu mempunyai konsekuensi datangnya berbagai perbedaan pandangan, juga berbagai cara yang begitu beragam dalam menyampaikan perbedaan pandangannya tersebut. Fadlizon sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR sudah semestinya sadar penuh akan hal itu. Harus paham dan penuh makluman atas segala efek yang hadir akibat aktivitas di media sosialnya. Kemudian langkah Fadlizon itu jelas akan menjadi presiden buruk dalam praktik interaksi di media sosial. Hal tersebut disebabkan karena apa yang dilakukan Fadlizon yang memblokir akun-akun itu hanya berbekal kekuasaan tanpa proses klarifikasi dan tanpa proses diskusi. Bukan tidak mungkin apa yang dilakukan Fadlizon ke depan bisa menimpa akun dan pihak lain ketika berbeda pandangan dengan Bung Fadli ini. Fadlizon bisa saja seenaknya memblokir dan memutuskan hubungan dengan pihak lain tanpa kesempatan untuk mendebat atau membela diri sebelumnya. Atas tindakan Fadlizon itu tentu menjadi kabar pembuka tahun yang sangat memprihatinkan. Sebuah nilai yang tidak elok dari wakil rakyat yang terpilih secara demokratis, yang justru melakukan tindakan yang menunjukkan manifestasi dari otoritarianisme dan mengabaikan kebebasan di media sosial kita yang menjamin hak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Indonesia dengan dunia media sosialnya jelas tidak butuh orang dengan tindakan seperti seorang Fadlizon. Indonesia jelas butuh orang yang ketika bermedia sosial memberi kebebasan kepada orang lain untuk berbeda dengannya, memberi ruang kepada pengguna media sosial yang lain untuk mempertanyakan dan mendiskusikan antar setiap perbedaan yang timbul. Sebagai penutup, tindakan Fadlizon memblokir akun yang tidak segaris dengannya itu menunjukkan bagaimana Fadlizon tidak berimbang dalam bersikap, tidak adil.
Bung Fadli mendapat kebebasan penuh untuk like pada postingan apapun, termasuk yang berkonten wik-wik. Kemudian, setelah diketahui like pada postingan wik-wik, belum tentu juga akun Bung Fadli diblokir oleh koleganya, semisal anggota PA212, alumni ex-FPI, maupun teman separtainya. Wassalam.